Ketentuan pasar uang dan pasar syariah. First question from Muhammad Yufaldi, kelompok 10. Mengapa Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan? Motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi atau money demand for speculation. Bukankah kita sebaiknya memanfaatkan segala sesuatu dengan baik? Misal, kita memanfaatkan uang dengan fungsi yang sangat banyak, seperti investasi yang melipat gandakannya, memberikan pinjaman orang lain kemudian kembali ke kita dengan uang yang berlipat ganda atau lain-lainnya. Jawabannya adalah karena Islam hanya memandangnya sebagai alat tukar. Peranan uang yang inilah dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Adapun contoh penanya yang menyebutkan memanfaatkan uang dalam kelipat gandaan termasuk riba. Hal seperti inilah yang menjadi ketentuan Islam agar kemaslahatan dan keberkahan dalam setiap individunya terjaga. Karena melihat dari keadaan tersebut, riba sangat merugikan bagi siapapun. Pertanyaan Second kedua question from yaitu dari Rizka saudari Damayanti, Rizka kelompok Damayanti, 2. perwakilan kelompok 2. Secara umum, ekonomi membagi fungsi uang ke dalam 4 fungsi, yaitu pertama, sebagai unit penghitung, kedua, sebagai alat tukar, ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, keempat, sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Apa maksud dari uang sebagai unit penghitung? Jawabannya ialah, sebagai unit penghitung, uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Third question from Selanjutnya Nur pertanyaan Faidah, ketiga kelompok dari 3. Nur Faidah, kelompok 3. Sebutkan landasan dasar pelaksanaan pasar uang. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. fourth question Nur from Selanjutnya Wahidah, pertanyaan kelompok keempat dari 4. saudari Nur Wahidah, perwakilan kelompok 4. Apakah ada landasan hukum diperbolehkannya pasar modal syariah? Tidak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun hadis nas yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, atau jasa yang tidak dilarang oleh agama. Oleh karena itu, orang Islam yang ingin membeli saham suatu perusahaan terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan yang seksama tentang bidang usaha dari perusahaan yang ditawarkan tersebut. fifth question from Hasriana, kelompok 6. Adakah karakteristik pasar modal syariah? Menurut Mukhtar Muhammad Matwuli, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali.
4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST di setiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Keenam, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. 8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. 9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Pertanyaan terakhir dari Saudari Winda S dari kelompok 7. Apa tujuan dan manfaat dari pasar uang? Tujuan pasar uang adalah memberikan alternatif bagi lembaga keuangan, bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya. Pasar uang merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga merupakan sarana pengendali moneter secara tidak langsung oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka. Hal ini karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dilakukan melalui pasar uang dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang SBPU sebagai instrumennya. Demikianlah pemaparan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kami. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, karena segala kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Terima kasih.